Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pelatihan gula cair hidung yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Baik, kali ini saya akan menginformasikan pengalaman-pengalaman saya di lapangan terkait dengan ketika saya langsung berhadapan dengan klien gurah, ya, gurah hidung. Nah, jadi pengalaman berikutnya ya, setelah kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan faktor usia dan pemulihan terkait dengan umur, kondisi tubuhnya masing-masing umur itu dan masing-masing kondisi. Sekarang saya akan berbagi pengalaman. Saya pernah ya di klinik kami, di tempat terapi kami di Batang dulu ya. Waktu itu ya sekitar 2010-an ya. Antara 2010 sampai 2011-an. Di situ datang suami istri, kemudian ini suaminya itu dia punya keluhan yang penyakitnya panjang, ya, lama. Jadi dadanya agak sesek, terus kayak ada sesuatu, tapi sehingga nafasnya jadi kurang plong, terus ada sesuatu yang terasa dada itu berat, jadi mempengaruhi nafas. Nah, karena dada menjadi berat mempengaruhi nafas, otomatis ya, aktivitas itu terganggu sekali, ya kan? Terutama pada saat dia bekerja, terus melakukan aktivitas itu. Nah, begitu datang, terus saya kasih edukasi tentang masalah gurah dari awal sampai akhir, kemudian dia siap, terus saya lakukan gurah. Ya. Setelah saya masuki cairan itu, alhamdulillah, artinya ngikuti arahan ya. Jadi tidak bereaksi, dia kaget kemudian dia merasa gimana-gimana, tidak ternyata. Karena apa? Kesiapan ketenangan itu sangat dibutuhkan ketika kita mau dilakukan gurah. Nah, ini masalahnya itu kalau dia tidak tenang duluan itu sangat pengaruh, walaupun dia tidak ada keluhan ya, pengen gurah saja. Tapi karena ketakutan itu merasuk kepada jiwanya, itu efeknya jelas beda sekali. Ini walaupun orangnya sudah, ya waktu itu dia umurnya udah 50-an lebih ya, 50-an lebih, sama istrinya ke situ. Terus karena dengar saya juga praktisi, ya kan, nerapi gurah hidung, akhirnya dia datang, terus saya gurah. Begitu masuk, ya kan, saya masukkan cairan, terus saya arahkan, tahan setengah menit. Artinya tahan, bukan tahan napas ya, napas biasa, tapi menahan kondisi supaya cairan itu dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam. Terus ditelan, oke, setengah menit kemudian saya arahkan dia balik. Begitu balik, buka mulut kayak gini, ya kan, mulai keluar nih lendir-lendirnya. Nah, beberapa saat langsung dia, saya juga, aduh gimana gitu, karena reaksinya itu kayak ada sesuatu yang itu, karena batuknya itu langsung di, gitu, bunyinya aneh, itu bukan batuk biasa. Kemudian alhamdulillah beberapa kali dia bereaksi dari batuknya itu yang bunyinya sampai aneh itu langsung glogok gitu keluar ya. Subhanallah, ini darah menggumpal hitam, menggumpal, bukan darah cair itu ya, darah menggumpal itu ya, sekitar inilah, sekitar ya genggaman lah itu, banyak itu, banyak gumpal itu, gumpal langsung, wah, glodok glogok gitu ya. Jadi keluar di tempat penampungan lendir itu, saya lihat, wah, baunya luar biasa menyengatnya, masya Allah. Berarti ini indikasi wis menghitam, baunya sudah bau bacin ya. Ini dalam waktu yang lama, coba bayangkan itu. Berarti ketika dia perawatan ke rumah sakit, ya kan, mungkin belum sempat di OSG ya, jadi hanya obat-obat saja, itu kan malah makin menumpuk dan tidak kunjung ada perubahan.
Nah, begitu itunya keluar, baunya juga bau bacin, busuk ya. Itu waktu itu saya pas tidak pakai masker, ya udah saya ke belakang lagi, terus kemudian saya pakai masker karena baunya memang aneh itu ya. Nah, itu indikasi ketika satu warna darahnya terus ngumpal, terus baunya ini bukan eh, bukan sesuatu yang tertahan ya, artinya bukan darah yang dia baru, pasti lama ini dan bisa bertahun-tahun ini bersemayam di area parunya itu. Nah, begitu gelogok kemudian saya sambil pijeti ya daerah ini ya, daerah bahunya, lehernya apa, terus daerah ini ya, ini kening ya, kening sama ini pelipisnya. Terus ininya saya gerak-gerakan, udah saya suruh rileks, tetap tenang ya. Kemudian muntah lagi ya kan. Nah, yang pertama itu gumpal, beberapa gumpalan, kemudian berikutnya itu udah mulai ini darah-darahnya tetap baunya bacin, tapi gumpalnya itu serpian-serpian, tidak menggumpal yang seperti awal. Akhirnya muntah lagi. Begitu muntah, lendirnya juga banyak, ada darah gumpalan juga dari makanan-makannya yang mungkin dia beberapa jam habis makan. Tapi Masya Allah itu pengalaman yang unik, dan setelah itu dia langsung bersyukur sekali ya. Jadi begitu berlanjut, terus beberapa batuknya sampai mengeluarkan lendir sama darahnya juga sudah tidak ada keluar lagi. Akhirnya dia menikmati dengan keluarnya lendir terus sampai sekitar 1,5 jam ya, sudah berhenti di mulut ini, sudah saya arahkan untuk berhenti, sudah. Kemudian cuci muka, dia duduk tenang sambil minum air ya, air bening ya. Terus dia sangat bersyukur sekali. Dia bilang, wah, rasa di dadanya itu yang sudah sekian tahun itu rasanya luar biasa ya, sangat menyiksa. Itu bisa plong katanya, napasnya juga plong gitu. Ini wah, dia sampai suami istri itu bersyukurnya itu sampai saya juga ada tega ya. Jadi rasa bersyukurnya sampai dia berdua nangis. Terus dari efek daripada guranya dia bersyukur karena plong itu. Kemudian ya begitulah, sangat artinya keluarnya bertahun-tahun itu sudah sampai terselesaikan. Itu kan artinya bukan sesuatu yang mudah ya dalam kehidupannya itu. Ya gimana ya, rasa ketersiksaan itu tetapi membuat dia bisa plong itu kan, itu bukan sesuatu yang mudah dilupakan, yang memang wajib disyukuri lah. Jadi secara alami dia sampai nangis begitu ya, dan alhamdulillah artinya Allah takdirkan mungkin proses kesembuhan keluhan dia sakitnya yang sudah sekian lama Allah gerakan rekomendasi dari teman saya ya, terus dia teman saya juga yang membawa ke situ juga merekomendasi. Itu artinya berarti proses memang Allah sudah klik dan mau menyembuhkan klien ini sehingga dia ketemu saya di Batang di tempat terapi saya. Alhamdulillah setelah itu sudah mulai ngikuti aturan tadi. Ketika sudah mulai ada lendir yang tertahan, terus dia buang pelan-pelan ya, alhamdulillah sudah itu selesai. Kemudian beliau pulang, dan Masya Allah informasi dari teman juga, wah itu sangat bersyukur sekali katanya. Dan ya intinya berterima kasih kepada teman saya juga yang mengantarkan alamat sampai ke tempat terapi saya. Itu semuanya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini pengalaman ketika saya gurah, dan baru saya dari sekian banyaknya yang saya terapi gurah itu, ini ada kasus yang memang aneh, dan mungkin informasi dari teman-teman yang praktisi gurah pun belum pernah mengalami ketika gurah itu sampai keluar darah yang gumpalan yang baunya sampai bau busuk itu keluar. Itu ya dari kasus
banyak itu ya ini hanya satu orang ini pengalaman yang bukan sepele ya, saya juga teringat terus ya, karena lain daripada yang lain. Jadi alhamdulillah ternyata gurah pun bisa mendorong di samping lendir juga tadi ya, gumpalan-gumpalan yang di area sistem pernapasan sampai ke sistem cerna itu juga sangat terbantu sekali insya Allah ya. Nah, ini sebuah pengalaman, mudah-mudahan bisa untuk ibrah dan pelajaran terutama pada praktisi gurah hidung yang nanti tidak usah khawatir ketika nanti misalnya gurah dan mengalami seperti kelainan yang saya alami, yang sudah saya jelaskan di awal. Begitu insya Allah, ini pengalaman unik dalam proses terapi gurah di lapangan. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi ini. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.